Halo Arnold, sejak kapan kamu mulai cosplay Spider-Man? Aku mengerti kamu coba untuk memberi kejutan pada gadis impianmu ya. Klik suka atas usahanya, ketuklah jendelanya seolah kamu sedang mengetuk hatinya. Sangat romantis, ciuman Spider-Man. Tidak kuat menahan beberapa kilogram. Jangan khawatir Arnold, pastikan untuk mendarat di tulang terkuat di tubuhmu. Tulangmu lebih kuat dari beton. Di bagian bawah kakimu antara lutut dan kaki terletak tibia. 1 mm perseginya bisa menahan beban tarik hingga 12 kg dan kompresi hingga 16 kg. Itu 7 kali lebih kuat dari beton. Bayangkan rumah terbuat dari tulang. Ya, itu sedikit menyeramkan. Arnold, jangan menyerah. Ini saranku. Coba dekati dia sebagai kurir pengantar pizza. Ups, sepertinya pacar Tagaya kini bukan hanya benci pizza nanas, tapi kamu juga sobat. Dan bukannya dapat ciuman dari si cantik, kamu malah mengalami patah tulang lagi. Tapi jangan khawatir, ada pelajaran dari semua ini. Ternyata mematahkan tulang bisa bermanfaat. Selama proses penyembuhan dan fusi, semacam pelindung yang terbuat dari tulang baru terbentuk di sekitar lokasi fraktur. Selama beberapa minggu pertama penyembuhan, tulang di lokasi patah tulang untuk sementara menjadi lebih kuat dari biasanya. Arnold, setelah tulangmu semakin kuat, saatnya melakukan tindakan paling ekstrim. Terbang ke apartemen Tagaya menggunakan sepeda motor dan juga tanjakan. Aku yakin aksi ini pasti akan menarik perhatiannya. Ya, mungkin sebaiknya kamu berlatih dulu. Rata-rata patah tulang membutuhkan waktu 6 hingga 8 minggu untuk sembuh. Rekor dunia dibuat oleh stuntman Amerika, Evel Knievel, yang menderita 433 patah tulang. Dia hidup sampai usia 69 tahun. Arnold, apa kamu tahu tindakan romantis bisa mengancam nyawamu? Lihat, apakah itu pacar Tagaya? Dia punya sesuatu untukmu. Tampaknya pasangan ini merasa kasihan padamu, dan Tagaya memutuskan untuk menyampaikan salamnya. Apa? Yang benar saja, Arnold. Lagi, menurutku kamu memaksakan keberuntunganmu. Pacarmu saat ini sudah menunggu di restoran Italia. Lebih baik kamu mengambil jalan pintas melalui gang. Tapi hati-hati, di gang-gang dekat restoran Italia bisa terjadi apa saja. Misalnya, berhadapan dengan mafia dan juga anjing liar. Arnold, awas! Setelah kejadian seperti itu, kamu mungkin akan mendapatkan bekas luka. Biasanya, serat kolagen di kulit saling terjalin secara acak. Tapi dalam bekas luka, itu tersusun sejajar dengan permukaan kulit. Risiko terbesar dari luka terbuka adalah infeksi. Itulah kenapa tubuh lebih memilih untuk segera menutup luka dengan jaringan parut. Jadi jangan khawatir, kamu akan sembuh dengan cepat. Arnold, apa kamu benar-benar melewatkan kencanmu? Kamu pikir gadis itu masih mau menunggumu? Tapi sayangnya, kamu harus membatalkan kencanmu. Saat kamu di rumah sakit, dokter menemukan bahwa kamu menderita usus buntu dan kamu harus dioperasi secepatnya. Bekas luka dari usus buntu dan bisul adalah salah satu bekas luka yang paling umum di dunia. 20% dari populasi memilikinya. Dan bekas luka yang paling umum dan dimiliki setiap orang di dunia adalah pusar. Arnold, kamu sudah keluar dari rumah sakit. Setelah semua yang kamu alami, dokter dengan tegas saat ini melarangmu untuk stres. Jadi, aku sarankan kamu bersantai dan pergi ke bioskop. Bagaimana menurutmu? Maaf, aku tidak menyangka kamu akan stres karena kematian karakter utama. Dan karena gadis itu cepat menemukan kekasih baru. Sial, apa ada dokter di sini? Karena bekas luka hati tidak terlihat karena cinta yang tidak terbalas, tapi terlihat setelah serangan jantung. Jadi otot jantung yang terluka tidak ikut berkontraksi, menyebabkan gagal jantung. Ini bisa mempengaruhi 25 juta orang. Jumlah itu setara dengan seluruh penduduk Australia. Arnold, kamu akhirnya sadar. Semuanya akan baik-baik saja. Tetaplah di rumah sakit dan jangan bertingkah lagi. Kapalan merupakan hasil pembelahan dari sel kulit. Kulit yang menebal membantu tubuh beradaptasi terhadap stres. Tapi pada keratoderma, sel kulit membelah terlalu aktif. Sehingga kapalan terbentuk di seluruh permukaan telapak tangan dan juga telapak kaki. Tapi kapalan seperti itu tidak melindungi kulit, hanya menimbulkan rasa sakit. Kamu memahami kata-kataku secara harfiah dan memutuskan mulai latihan?
Lumayan Arnie, tapi sepertinya tubuhmu tidak bisa mengimbangi semangatmu. Lihatlah kapalan pada pria tunawisma itu. Dia jelas tidak menumbuhkannya hanya dalam waktu 1 hari. Walau kurasa kamu juga punya beberapa area terlatih yang terus mengalami benturan. Kerja bagus Arnie, terkadang lebih baik punya kapalan daripada tidak punya. Tapi tidak selalu. Sungguh malang. Kapalan beratnya 1 gram. Itu bisa bertahan di tubuh dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Jika kamu kumpulkan semua kapalan yang dimiliki seseorang selama hidupnya, kamu akan dapat monster kapalan yang berukuran setengah dari manusia. Kecil tapi kokoh. Dalam beberapa seni bela diri ada istilah baju besi, ketika seluruh tubuh dikondisikan untuk mengurangi kepekaan terhadap rasa sakit. Tapi untuk melakukan ini, seseorang perlu memukul titik yang sama berulang kali dalam jangka waktu yang lama. Untuk mencapai tubuh besi, para kesatria menciptakan sapu besi, sikat pijat logam berat. Ini terdiri dari 50 batang yang disatukan dan dipakai untuk memukul diri sendiri. Dengan pukulan terus-menerus, sel kulit menjadi keratin dan neuron menjadi terbiasa, menganggapnya normal dan berhenti mengirimkan sinyal rasa sakit. Ayolah Arnie, tunjukkan kemampuanmu. Aku lihat kamu benar-benar tidak menyia-nyiakan waktu. Teknik baju besimu berhasil. Kau terlihat seperti omong kosong. Tapi itu sepadan, kau menghibur banyak orang. Tunggu, apa kau sedang mengalami koma? Lihatlah dirimu, kau akan berpikir sudah mati, tapi kau sebenarnya masih hidup. Dalam keadaan koma, kau tidak mampu merespons rangsangan eksternal. Karena itu, kau akan menjadi penggemar K-pop terbaik. Dan kau bisa mendengarkan lagu yang sama berulang-ulang selama bertahun-tahun. Orang bisa mengalami koma dari beberapa hari hingga belasan tahun. Edward Obara mengalami koma pada usia 16 tahun dan menghabiskan 42 tahun dengan cara ini. Dalam keadaan ini, otak terus berfungsi dan pasien bisa mendengar dan merasakan. Mereka seperti berkeliaran di sepanjang koridor yang panjang dan juga lembab, labirin melalui mekanisme yang kompleks. Tingkatan koma ditentukan oleh skala koma Glasgow, di mana 15 poin adalah kesadaran yang jelas dan 3 poin adalah kematian otak. Arnold, mereka akan melepas alatnya. Bangun, dan aku berjanji, tidak akan ada lagi eksperimen kepadamu. Ada cahaya di ujung terowongan. Ayo Arnie, kau bisa melakukannya. Aku tidak menduga bisa mengatakan ini, tapi kau benar-benar membuatku khawatir. Selamat ya Arnold, kau baru saja menjadi sukarelawan untuk tes kulit anti peluru. Wow, kau masih hidup Superman? Jadi, tes ini berhasil. Hei Arnie, orang-orang ini tampaknya cukup senang dengan hasilnya, tapi mereka ingin meningkatkan percobaannya. Peluncur granat menembakkan granat dari larasnya dengan kecepatan 120 meter per detik dan bisa menembus baju besi baja setebal 50 cm. Sekarang kita membutuhkan sesuatu yang lebih serius. Misalnya, kulit yang terbuat dari fluorin. Ini adalah bahan terkuat yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, sebuah allotrope karbon. Dan bahan ini 200 kali lebih kuat dari baja terkuat. Selamat ya Arnie, kulitmu yang penuh dengan minyak bisa menahan granat yang didorong oleh roket. Yang tentu saja tidak ada jaminan soal otakmu. Gelombang kejut mengubahnya menjadi jelly yang bergoyang-goyang. Tapi untungnya, kau berada di laboratorium yang sangat rahasia. Itu benar Arnold, saat yang tepat untuk kabur. Lagi pula sekarang senjata otomatis tidak bisa melukaimu. Bahkan kau tidak bisa dicekik. Dan bahkan tertabrak mobil pun tidak akan menyakitimu. Tapi kekuatanmu Arnie, si pengecut kecil, tidak berubah sedikit pun. Tapi sebaliknya, seperti yang terlihat, sekarang kau memiliki mental baja. Tapi masalahnya Arnold, sekarang kau harus sembunyi selamanya. Agar tidak ada yang tahu bahwa kau punya kulit super. Tunggu, apa? Aku mengerti Arnie, kau akan melakukan apa saja agar disukai. Ya, terserah saja. Itu adalah sayuran besar yang indah. Hei, jangan makan di supermarket. Sayuran itu adalah GMO, artinya organisme rekayasa genetika. Tomat ini mengandung gen ulat sutra. Dan mentimun normalmu ini punya kemiripan 40% dengan manusia dari sudut pandang genetik. Tapi jangan takut, GMO tidak menakutkan. Dan aku tahu cara membuktikannya kepadamu. Ayo merekayasa genetika dirimu, Arnold. Adalah ilegal untuk melakukan eksperimen itu kepada manusia.
Namun pada 2018, dua bayi hasil rekayasa genetika lahir di Cina. Mereka diprogram untuk kebal terhadap HIV. Sekarang kita berada di laboratorium rahasia Pentagon. Mereka terutama memproduksi tentara transgenik. CRISPR-Cas9 adalah teknologi baru yang memungkinkan DNA satu organisme ditanamkan ke DNA organisme lain. Seekor ikan biasa ditanamkan dengan gen dari ubur-ubur bioluminescence. Sekarang ini jadi ikan glowfish. Sayuran dimodifikasi untuk bisa disimpan lebih lama dan rasa lebih enak. Tapi bagaimana denganmu, Arnold? Kau ingin menjadi lebih tinggi, kita bisa menggunakan gen Michael Jordan. Dan kami akan menghapus gen berkeringatmu sehingga kau tidak akan bau lagi. Dan inilah Arnold versi 2.0. Kehidupan baru telah dimulai. Tanpa keringat, orang akhirnya mau duduk di sebelahmu di bis. Dan nenek tetanggamu akan berhenti memanggilmu si jomblo cebol berambut merah. Dan memanggilmu si jomblo berambut merah. Iya, rekayasa genetika belumlah sempurna. Tapi ini masa depan. Aplikasi desain bayi GMO akan segera hadir. Dan akan mungkin untuk menghapus gen kekejaman dari penjahat. Ini adalah tahap baru evolusi. Mimpi indah Arnold 2.0. Hari ini adalah hari terakhirmu. Sama seperti 684.000 orang setiap tahun yang jatuh dari ketinggian. Atau karena kesalahan medis. Penyakit ini merupakan penyebab kematian ketiga di Amerika setelah penyakit jantung dan kanker. Oh ya ampun, kamu tertabrak skuter listrik. Itu sangat konyol. Indramu mulai melemah. Penglihatan, penciuman, indera perasa, dan akhirnya pendengaran. Lalu kamu sobat akhirnya mati. Setelah serangan jantung, kamu punya waktu 6 menit sebelum kematian otak total. Jangka waktu ini meningkat dengan keadaan mati suri atau hipotermia. Seorang gadis selamat setelah 6 jam kematian klinis. Dia berbaring di es dengan suhu tubuh 64 derajat dan itu menyelamatkan nyawanya. Tapi tidak ada yang bisa membantumu sekarang sobat. Dalam 1 menit kamu akan kehilangan 10% oksigenmu. Oh, dan juga dompetmu. Saat jantung berhenti memompa darah dan gumpalan darah mulai terbentuk. Tapi otakmu kini bekerja lebih aktif dibandingkan sebelumnya. Seorang pria berusia 87 tahun sedang menjalani elektroencephalogram saat dia tiba-tiba mengalami serangan jantung. 15 detik sebelum kematiannya, EEG mendeteksi gelombang otak khusus di kepalanya. Gelombang seperti itu terjadi saat bermimpi atau saat meditasi. Oleh karena itu pada saat kematian, kamu mungkin benar-benar mengingat seluruh hidupmu. Arnold, saat ini kamu memiliki dopamin 12 kali lebih banyak dari biasanya dan serotonin 20 kali lebih banyak. Itu sebabnya kamu mengalami mimpi yang paling jelas. Selama kematian klinis, hanya 15 orang yang mengalami sesuatu yang menakutkan. Sisanya melihat wajah anggota keluarga, hewan atau tumbuhan, peristiwa masa lalu, atau bahkan cahaya putih yang klasik. Ngomong-ngomong, kata-kata terakhir Thomas Alva Edison adalah, "Di sana sangat indah." Hei, itu pernah terjadi sebelumnya. Arnold, apa kamu tidak ingat bagaimana jika seluruh hidup kita hanyalah serangkaian pengalaman menuju kematian terlintas di benak? Kau perlu masuk rawat inap segera. Kau tidak akan berhasil sampai rumah sakit. Jantungmu bisa berhenti. Kau memerlukan transfusi darah darurat untuk menjaga tekanan dalam sistem peredaran darahmu itu. Selama Perang Vietnam, infus kelapa kadang-kadang digunakan untuk mengobati yang terluka. Hebatnya, air kelapa sangat mirip dengan plasma darah manusia. Jadi, apa yang kita punya? Cola? Baiklah, ayo mulai kerjakan. Tapi pertama kau harus membuang semua gasnya. Jika gas yang terkandung dalam minuman masuk ke dalam pembuluh darah, itu benar-benar akan meledakkanmu dari dalam. Cola mengandung gula, glukosa. Ini adalah sumber energi cepat yang sempurna dan memungkinkanmu untuk benar-benar jadi bersemangat. Ini terlihat berfungsi. Cola telah mengalir dalam tubuhmu. Tapi penampilanmu sedikit berubah, sobat. Bahkan rambutmu jadi berubah warna. Tapi di sisi lain, kau akan menjadi tamu yang paling disambut di pesta anak-anak manapun. Dengan begitu banyak kafein dalam cola mengalir melalui pembuluh darahmu, kau hanya perlu tidur setiap 3 hari sekali. Sekarang kau punya lebih banyak waktu daripada orang biasa. Lagi pula, bahkan atlet profesional pun minum cola untuk mendapatkan energi yang cepat. Dan kau selalu bisa mendapatkannya dengan mudah di supermarket terdekat. Jangan hentikan dasar kau kamikaze gila.
Hanya satu Mentos saja yang bisa mengubahmu menjadi rudal darat ke udara. Jangan khawatir, itu tidak akan merusak harimu. Cola bahkan membantu memerangi depresi ringan. Tapi, sejujurnya Arnold, cola dalam darahmu sebenarnya mematikan. Mata, ginjal, saraf, dan jantungmu akan paling menderita. Ya, tampaknya cola bukanlah pilihan. Jadi, bagaimana kalau kita coba Pepsi lain waktu?